Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 941, Satu Lawan Banyak. Sejak dia mengikuti Xia Qingchen, dia tidak pernah melihatnya melakukan kesalahan. Perintah apapun akan menghasilkan efek yang tidak diharapkan. Tidak peduli apa yang dipikirkan kedua jenderal itu, Fang Cuihong bersikeras mengirim semua prajurit kelompok pertempuran awan berkabut untuk berkumpul di jalan pegunungan dan menunggu perintah. Saat malam semakin larut, angin dan salju semakin kencang. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda yang cepat memecah kesunyian di perkemahan wilayah Zongyun. Seorang prajurit kavaleri dengan anak panah di punggungnya bergegas menuju tenda komandan. Ia berteriak dari jauh, "Laporan mendesak! Laporan mendesak!" Sambil berteriak, ia terus mengetik kode-kode rahasia. Para prajurit yang berpatroli di sepanjang jalan memastikan bahwa itu adalah anak buah mereka melalui kode dan memberi jalan bagi mereka. Kebakaran minyak muncul di tenda komandan dan 9 tenda di sekitarnya satu demi satu. Komandan dan para jenderal semuanya waspada. Menurut aturan militer saat matahari terbenam, jika ada laporan yang mendesak, sekalipun pasien sudah tidak dapat disembuhkan, ia harus ditangani. Panglima tertinggi kanker dan 9 jenderal baru saja berkumpul di depan meja bundar ketika prajurit kavaleri yang terluka tersandung dan jatuh di meja. Dia memegang surat berlumuran darah di tangannya dan berkata, "Laporan mendesak. Komandan, silakan lihat." Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi asap dan mati di meja. Itu adalah busur silang militer dari wilayah dingin. Seorang jenderal mencabut anak panah di punggungnya dan mengenalinya sekilas. Ekspresinya langsung berubah serius. Tumor beracun Panglima tertinggi tetap tenang dan membuka surat bernoda darah itu. Saat membacanya, ekspresinya berubah drastis. "Panglima, apa isi surat itu?" tanya seorang jenderal di dekatnya. Wajah komandan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Surat itu mengatakan, distrik militer petir yang dikirim ke kota iblis abadi telah dimusnahkan sepenuhnya. 9 jenderal itu terkejut. Distrik militer petir adalah distrik militer gagah berani yang mereka bawa untuk menyerang kota, bagaimana mereka bisa dimusnahkan sepenuhnya. Namun, tidak banyak penjaga kota di kota iblis abadi. Selain 6.000 prajurit yang dipimpin Xia Qingchen, pada titik ini, jantung semua orang berdebar kencang. Mungkinkah setelah Xia Qingchen menguasai kelompok surgawi ungu, dia juga melatih mereka menjadi seperti kelompok pertempuran awan berkabut? "Tuan, apakah informasinya dapat dipercaya?" 9 jenderal itu juga skeptis. Komandan tumor beracun itu perlahan berdiri. Di bawah lampu minyak kuning redup, ekspresi wajahnya terus berubah. Berita itu disebarkan oleh orang itu. Benar-benar dapat dipercaya. Kelompok surgawi ungu Xia Qingchen telah memusnahkan wilayah militer petir dengan 6.000 orang, tidak menyisakan satu orang pun yang hidup. Saat ini, kelompok surgawi ungu sedang membunuh dan menyerang kita. Ada kesan tertekan yang mendalam dalam nada bicaranya. Sulit dipercaya bahwa dia, yang memimpin 1 juta tentara, akan ditindas oleh kelompok surgawi yang jumlahnya kurang dari 10.000 orang. Orang itu menyarankan kita untuk segera menarik pasukan kita, atau kita pasti akan dimusnahkan. Komandan tumor ganas itu sangat serius. Ledakan. Seorang jenderal memukul meja dan berkata, "Mundur. Kita akan mengorbankan 300.000 orang dan mundur tanpa mendapatkan apapun." Sejak kapan pasukan ganas wilayah Zongyun menjadi anjing liar? Beberapa jenderal penuh semangat juang. "Panglima tertinggi, saya bersedia memimpin angkatan darat untuk menghancurkan kelompok surgawi ungu," kata seorang jenderal. Alasan mengapa kelompok pertempuran awan berkabut mampu memperoleh kemenangan besar adalah karena mereka memiliki keunggulan geografis yang mutlak. Jika pertempuran terjadi di dataran, kekuatan teknik serangan gabungan akan jauh lebih lemah. Setelah menyelesaikan serangan gabungan, mereka harus kembali ke darat. Jika angkatan darat mendekat saat ini, mereka semua akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Dan dengan jumlah mereka benar-benar dapat menyerbu ke depan kelompok surgawi ungu dan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk melancarkan serangan gabungan. Komandan tumor ganas itu juga ragu-ragu. Dia harus mempertimbangkan saran orang itu dengan hati-hati. Akan tetapi, seperti dikatakan para jenderal, bagaimana mungkin dia rela menarik pasukannya begitu saja? Pengorbanannya terlalu besar. Jika mereka tidak mencapai beberapa hasil, mereka tidak akan memiliki wajah untuk kembali ke alam awan tengah. Bagus. Militer Storm dan Blizzard, dengarkan.
Ayo kita pergi dan bunuh kelompok surgawi ungu. Komandan tumor ganas itu memerintahkan. Saat ini, dia masih memiliki 700.000 pasukan. Itu lebih dari cukup untuk mengirim 200.000 pasukan untuk mencegat dan membunuh mereka. Ya, kedua jenderal itu segera memimpin pasukan mereka maju. Pada saat ini, kelompok Purple Heavenly yang dipimpin oleh Xia Qingchen tiba di pintu masuk sebuah ngarai. Berdiri di sana, mereka sudah bisa melihat tambang baru di Cakrawala. Setelah itu, mereka akan mencapai tambang baru dalam perjalanan paling lama setengah hari. Akan tetapi, yang menghentikan langkah mereka adalah ratusan mil jauhnya, obor-obor yang tak terhitung jumlahnya mendekat dari ujung tanah bersalju bagaikan naga yang panjang. Api itu begitu kuat hingga menerangi dunia yang tertutup salju. Tuan muda ketiga melihat ke kejauhan dan tidak bisa menahan rasa sedikit gugup. Setidaknya 100.000 pasukan, bahkan mungkin 200.000. Xia Qingchen mengerutkan kening. Sepertinya ikan itu yang lolos dari jaring kemarin malam. Dia pasti telah membocorkan gerakan kita. Tadi malam, mereka bertemu dengan pasukan kavaleri pengintai dan memusnahkan sisanya. Hanya satu prajurit kavaleri yang jauh tertembak anak panah dan berhasil lolos. Kita harus bergerak lebih cepat untuk mencegah pasukan musuh melarikan diri. Xia Qingchen bergumam. Tuan muda ketiga gemetar saat mendengar ini. Di dunia ini, hanya Xia Qingchen yang berani menggunakan pasukan yang jumlahnya kurang dari 10.000. Khawatir pasukan yang berkekuatan sejuta orang itu akan lari begitu melihatnya, bukan? Kalau seseorang tidak melihat sendiri seberapa kuat kelompok surgawi ungu itu, akan sulit memahami apakah kata-kata Xia Qingchen adalah kata-kata orang gila atau kata-kata yang diucapkan dari lubuk hatinya. Kelompok langit ungu, bersiap untuk bertempur. Xia Qingchen secara pribadi memimpin pasukan. Kelompok pertempuran pasir hisap, formasi pertempuran pertama. Kelompok pertempuran Hongjiang, formasi pertempuran kedua. Kelompok pertempuran Panshi, formasi pertempuran ketiga. 6 formasi pertempuran besar akan meluncurkan serangan gabungan setiap 3 menit sekali. Pastikan teknik serangan gabungan tidak berhenti. Xia Qingchen berbicara. Serangan gabungan masih bisa efektif bahkan dalam perang di dataran. Itu semua tergantung bagaimana komandan menggunakannya. Ledakan. 200.000 pasukan dari daerah militer badai dan daerah militer badai salju menyerbu. Kedua belah pihak tidak saling berteriak. Mereka hanya menghunus pedang dan saling berhadapan. Maju, teriak Jenderal Stormwind. Tak seorang pun boleh mundur. Ia percaya bahwa selama teknik serangan gabungan pihak lain mempunyai celah, anak buahnya akan mampu membunuh dengan sukses. Dan ketika mereka tidak dapat melancarkan serangan gabungan, kelompok surgawi ungu tidak berbeda dengan prajurit biasa. Melawan angkatan darat yang berjumlah 200.000, 6.000 orang mereka bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Jenderal Es dan Salju juga berteriak keras dan mengeluarkan perintah untuk menyerang. Trompet tragis itu berbunyi, dan 200.000 pasukan menyerbu bagaikan gelombang pasang. Setelah pertempuran di kota iblis abadi, pasukan surgawi ungu percaya diri dan tidak panik. Di bawah perintah 1.000 kavaleri kriket, mereka melancarkan serangan mereka dengan tertib. Tim tempur pertama yang beranggotakan 1.000 orang itu melesat ke udara dan menyapu kerumunan di garis depan dengan momentum yang menyapu tanah. Serangan mereka telah berakhir, dan sebelum orang-orang di belakang dapat menemukan celah untuk berlari, gelombang kedua teknik serangan gabungan kelompok 1.000 orang telah diluncurkan. Tepat saat berakhir, teknik serangan gabungan kelompok ketiga terhubung dengan mulus dan muncul lagi. Setelah teknik serangan gabungan tim ke-6 memusnahkan sejumlah besar musuh yang kuat, tim pertama yang sudah cukup beristirahat, melancarkan serangan mereka tanpa celah. Selain itu, setiap kali mereka menyerang, mereka akan maju sejauh tertentu, mempertahankan daya bunuh yang tinggi terhadap musuh. Dengan cara ini, serangan kedap udara kelompok surgawi ungu tidak memberi kedua wilayah militer kesempatan untuk mendekat, tetapi sebaliknya, korbannya malah meningkat. Bab 943, sekelompok pahlawan mengejar musuh. Dan kamu, Putri Komandan Yanyu bertanya dengan khawatir. Baru setelah dia mengatakannya dia merasa bahwa kekhawatirannya terlalu jelas dan akan menimbulkan kecurigaan. Untungnya, saat ini, semua orang tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan memenangkan perang dan tidak memikirkan kata-katanya dengan saksama. Xia Qingchen tidak terlalu memikirkannya dan hanya berkata, lebih baik menggunakan keberanianmu yang tersisa untuk mengejar para bandit malang itu, bukan menjadi penguasa yang terkenal. Karena musuh telah datang, kita harus mengusir mereka. Kelompok surgawi ungu,
katanya sambil membalikkan binatang iblis, beralihlah ke binatang iblis dan terus kejar musuh. Banyak binatang iblis yang ditangkap di medan perang. Mereka segera mengganti semuanya dan bersiap untuk pergi. Tunggu, kami juga ingin pergi. Semua orang bertanggung jawab atas naik turunnya negara ini. Selain itu, kami telah dibesarkan oleh sumber daya terbaik di negeri yang sejuk ini. Kami tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Tatapan mata Xia Qingchen menyapu mereka dan akhirnya tertuju pada wanita muda bertopeng besi itu. Hanya kamu satu-satunya pengecualian, yang lain boleh pergi. Kenapa? Gadis bertopeng besi itu bertanya dengan tenang, matanya tanpa emosi. Xia Qingchen tidak menyembunyikan apapun. Aku tidak percaya pada satu orang pun dari keluarga Yu. Dia adalah jenius paling terkenal dari keluarga Yu, Yu Tingtong. Dia tidak bisa tenang mengejar musuh dengan orang seperti itu. Yu Tingtong menyilangkan tangannya di depan dada dan berkata dengan dingin, aku tidak butuh kepercayaanmu. Dengan itu, dia melompat ke sekelompok binatang iblis dan pergi untuk membunuh musuh sendirian. Yu Gougong ragu sejenak dan berkata, Tuan Xia, meskipun banyak orang di keluarga Yu telah melakukan banyak perbuatan jahat, Yu Tingtong adalah pengecualian. Dia sebenarnya adalah gadis yang sangat baik dan saleh. Sebelum suaranya menghilang, Xia Qingchen menatapnya dalam-dalam dan berkata, aku akan memberimu nasihat, jangan menjadi penjamin seseorang. Seperti yang diduga, dia adalah seorang pemuda yang belum berpengalaman. Dia jelas tahu bahwa Xia Qingchen dan Yu Tingtong punya dendam di antara mereka, namun dia masih bersedia menjamin karakter Yu Tingtong. Dia terlalu cerdik. Bagaimana jika suatu hari, Yu Tingtong bukanlah orang yang dia bicarakan dan melakukan sesuatu yang menyakiti Xia Qingchen? Bagaimana dia akan menghadapinya? Akan tetapi, hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa Yu Tingtong tidak terlihat buruk di permukaan, sampai-sampai ada seseorang yang bersedia menjaminnya. Zhang Xiaofeng dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka berhenti dan tidak menyela. Berdasarkan pemahaman mereka, Yu Tingtong bukan berasal dari keluarga Yu yang dikenal dunia. Hanya saja sungguh tidak nyaman untuk memberitahukan hal ini kepada Xia Qingchen. Jika kau ingin pergi bersama Angkatan Darat, silakan. Tapi aku harus menjelaskan bahwa aku tidak punya waktu untuk melindungimu. Xia Qingchen sangat senang melihat orang-orang muda ini yang bersedia mengabdi pada dunia yang dingin. Meski alam sejuk itu telah hancur, setidaknya masih ada harapan. Jangan khawatir, kami yakin dengan kekuatan kami. Xia Qingchen mengangguk. Ayo berangkat. Setelah rombongan surgawi ungu pergi, Fang Chuihong memerintahkan orang-orang untuk menenangkan Putri Yanyu dan yang lainnya, sementara dia dan para prajurit wanita membersihkan medan perang. Tiba-tiba, Fang Chuihong menyadari bahwa gelang di pergelangan tangannya hilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Tuan Fang, apa yang Anda cari? Cheng Yun, yang telah pulih dari luka-lukanya, datang dan bertanya. Fang Chuihong mengerutkan kening, sebuah gelang artefak nirvana spasial. Apakah benda di dalam itu sangat penting? Cheng Yun melirik artefak spasial lainnya di jari Fang Chuihong. Fang Chuihong melihat sekeliling dan berkata dengan putus asa, tidak ada apa-apa. Hanya beberapa pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Oh, ada juga pil yang diberikan Tuan Xia kepadaku. Cheng Yun berkedip dan menatapnya dengan pandangan iri. Pil macam apa yang diberikan Tuan Xia? Apakah itu obat ajaib lain yang bisa bertahan selamanya? Fang Chuihong tertawa getir. Tidak, itu adalah pemurnian yang gagal. Itu adalah pil yang digunakan untuk menerobos ke alam astral utama. Itu hitam dan aku bahkan tidak tahu apakah itu bisa dimakan. Lupakan saja, aku akan berhenti mencari. Seharusnya benda itu jatuh saat kita bertempur dengan pasukan utama, dan diambil oleh tentara mereka. Di kejauhan, di depan ngarai. Ngarai ini disebut lembah retakan Gunung Timur. Terletak di tepi pegunungan pemakaman bintang dan juga merupakan perbatasan antara Zongyun dan alam dingin. Dengan lembah sebagai pusatnya, sebelah utara merupakan wilayah Zongyun, dan sebelah selatan merupakan wilayah Liang. Di atas ngarai, terdapat jembatan terapung sementara. Berkat jembatan inilah mereka dapat secara diam-diam mengirim sejuta pasukan untuk menyerang tambang. Lebar dan panjang jembatan apung terbatas, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyeberangi jembatan secara berbaris. Sisanya menunggu dengan sabar dalam antrean. Hei hei hei, apa kau lihat itu? Itu artefak spasial milik wanita. Seorang pria berwajah menyedihkan sedang memegang sebuah gelang. Dia mengeluarkan dudou merah dari gelang itu dan mengendusnya. Ah, baunya harum sekali. Wajahnya tampak mabuk. Biarkan aku menciumnya. Wah,
Baunya benar-benar harum. Tuannya pasti seorang pemuda yang tampan. Jika mereka tahu bahwa pemilik artefak nirvana spasial adalah Fang Chuihong, seorang wanita yang berusia lebih dari 40 tahun, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Apa yang kalian semua lakukan? Bai Mingqi memperhatikan gerakan itu dan datang untuk memarahinya. Dengan matanya yang tajam, dia segera melihat benda di tangan prajurit itu. Dia mengangkat alisnya. Aku tidak perlu mengatakan hukuman karena menyembunyikan barang jarahan. Serahkan. Tak berdaya, prajurit itu hanya bisa menyerahkan mereka semua. Bai Mingqi mencari-cari dan menemukan pil hitam. Namun, dia adalah seorang pria yang tahu apa itu. Dia berkata dengan heran, ramuan roh. Wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan saat dia pergi untuk meminta penghargaan dari atasannya. Wolf, aku akan memanfaatkan babi gendut sialan ini. Prajurit itu menyipitkan matanya. Namun tiba-tiba, Yu Guang melihat sekilas cakrawala di belakangnya, dan awan debu berangsur-angsur naik. Musuh! Musuh ada di sini! Teriaknya ketakutan. Seketika para prajurit yang berbaris mulai panik. Komandan Tumor Ganas, yang sudah mencapai sisi lain, segera memerintahkan, tingkatkan kecepatan menyeberangi jembatan. Masih ada 200.000 pasukan yang belum menyeberangi jembatan. Sayangnya jembatan itu terlalu kecil dan 200.000 pasukan tidak dapat segera menyerbu. Ketika kelompok surgawi ungu berada 3 mil jauhnya, masih ada 150.000 pasukan yang berlama-lama. Bersiap untuk bertempur. Bersiap untuk bertempur. Tak berdaya, Angkatan Darat hanya bisa menghadapi musuh dengan membelakangi air dan memberi waktu bagi prajurit di belakang mereka. Ketika Xia Qingchen melihat ini, dia langsung berkata, mari kita akhiri ini dengan cepat. Dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap prajurit yang telah mencapai seberang, tetapi dia dapat membunuh sebanyak mungkin pasukan yang tersisa. Mengenakan biaya, ledakan, pertempuran sengit terjadi di pangkalan jembatan. Tepatnya, itu adalah pembantaian sepihak. Kelompok surgawi ungu tidak terburu-buru, maju secara tertib dan membunuh sejumlah besar musuh. Panglima Tumor Ganas alam nirvana begitu marah hingga matanya hampir keluar. Untungnya, dengan adanya prajurit di garis depan yang menghalangi mereka, 100.000 prajurit lainnya juga telah menaiki jembatan terapung dan bergegas mendekat. Bersiaplah untuk memotong tali dan hancurkan jembatan terapung. Komandan Tumor Ganas itu mengambil keputusan cepat. Begitu pasukannya yang berkekuatan 100.000 orang kembali, ia akan segera menghancurkan jembatan terapung itu. Dengan cara ini, kelompok surgawi ungu tidak dapat lagi mengejar mereka di ngarai yang berjarak ribuan kaki. Mereka benar-benar aman. Menyadari ketidaknormalan pasukan musuh, mata Xia Qingchen berkedip. Dia memimpin dan menyerbu keluar dari kelompok langit ungu. 9 anak Sein bintang lainnya juga mengerti. Zhang Xiaofeng menggertakkan giginya dan berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka menebang jembatan terapung. Serang dan duduki jembatan itu. Selama kelompok surgawi ungu punya cukup waktu untuk menghancurkan 100.000 prajurit di jembatan, itu sudah cukup. Suara mendesing. Masing-masing dari mereka menggunakan teknik mereka sendiri atau artefak nirvana mereka untuk melintasi jembatan terapung. Bab 944, dikubur bersama tentara. Jembatan apung sangat padat, dan para prajurit yang hanya ingin melarikan diri tidak punya waktu untuk melakukan apapun bahkan jika mereka menemukannya. 3 menit kemudian, mereka tiba di tengah jembatan. Komandan, Xia Qingchen dan beberapa musuh telah memimpin pasukan mereka. Sepertinya mereka bermaksud menduduki jembatan dan memberi waktu bagi kelompok Purple Heavenly untuk menyeberangi jembatan. Seorang jenderal berkata dengan tatapan tenang. Mata Komandan Tumor Ganas itu berkedip dan dia berkata, kan mereka datang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jika yang datang adalah kelompok surgawi ungu, dia mungkin masih sedikit khawatir. Namun, jika hanya Xia Qingchen dan beberapa bocah nakal yang masih belum dikenal, bukankah itu seperti babi gemuk yang berlari ke rumah tukang daging dan mencari kematiannya sendiri? Dengan jumlah mereka yang sedikit, mereka ingin menduduki jembatan dan membiarkan rombongan surgawi ungu datang. Sungguh mimpi yang bodoh. Dia tidak sabar menunggu Xia Qingchen datang dan menghabisinya. Sejak saat itu, dia akan dapat menyingkirkan ancaman besar di alam awan tengah. Dalam waktu 2 menit, di bawah tatapan Komandan Tumor Ganas, Xia Qingchen dan yang lainnya akhirnya tiba di jembatan dan hendak mencapai pantai. Komandan Tumor beracun berdiri dan melepaskan jubahnya. Basis kultivasi mengerikan dari tahap akhir bulan kecil perlahan dilepaskan. Ekspresinya muram. Xia Qingchen, jangan salahkan orang tua ini karena menindas yang lemah.
Kaulah yang terlalu berbahaya. Namun, pada saat ini, Xia Qingchen tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suar sinyal ke arah kelompok langit ungu. Seketika, kelompok pertempuran beranggotakan 1.000 orang yang sedang membasmi musuh segera mengubah arah serangan mereka, menyerang jembatan yang berjarak 6 mil. Para prajurit wilayah Zongyun yang bertugas menjaga jembatan langsung dibasmi. Komandan tumor beracun itu terkejut. Dia tidak pernah menyangka pilar cahaya itu bisa menyerang dari jarak sejauh itu. Yang membuat hatinya hancur adalah ketika sinar cahaya terus-menerus menembaki dia, menyebabkan dia kehilangan kendali atas jembatan. Semua prajurit di alam awan tengah terbunuh, dan mereka tidak dapat menempatinya lagi. Mengerikan, jembatan terapung itu kehilangan kendali dan tidak bisa diputus. Para jenderal bertanya dengan bingung. Kalau jembatan itu tidak bisa dipatahkan, maka akan menjadi malapetaka bagi mereka ketika rombongan surgawi ungu itu tiba. Sementara kelompok surgawi ungu hanya memiliki 1.000 jangkrik untuk diserang di sini, dan kita para ahli hampir tidak dapat menahannya, mari kita bergegas dan memotong jembatan terapung. Jika tidak, ketika pertempuran di sana berakhir, kelompok surgawi ungu akan menyerang dari jarak jauh dan kita akan memiliki kesempatan lain untuk memotong jembatan terapung. Seorang jenderal berkata dengan suara yang dalam. Tindakan ini berarti 100.000 pasukan di jembatan akan jatuh ke jurang. Akan tetapi, jika mereka tidak melakukannya, mereka semua akan menjadi jiwa yang mati ketika mereka mencapai seberang. Silakan buat keputusan, Komandan. Pinta para jenderal. Mana yang lebih penting, 100.000 prajurit atau nyawa 300.000 prajurit mereka? Panglima tertinggi Kanker menggertakkan giginya dan melihat ke arah para prajurit di jembatan yang bergegas dengan sekuat tenaga. Dia tidak dapat mengambil keputusan. Namun, ketika dia melihat 300.000 prajurit di belakangnya, yang bersemangat untuk hidup, hatinya goyah. Komandan, 2.000 kavaleri musuh telah terbang ke udara. Seorang jenderal berkata dengan cemas. Komandan tumor ganas itu dipenuhi kesedihan. Di hadapan 400.000 pasukan, komandan satu pihak berlutut dan bersujud kepada pasukan di jembatan. Aku, Wang Zanjun, tidak berguna. Aku akan membayar hutangmu di kehidupan selanjutnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, kulit di dahinya telah terbelah dan darah mengalir. Air mata mengalir di wajahnya. Apa yang bisa memaksa seorang komandan yang sudah terlatih dalam pertempuran menjadi dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu? Dialah Xia Qingchen, dewa perang muda yang akan menggemparkan dunia hanya dengan satu teriakannya. Wajah komandan tumor beracun itu dipenuhi air mata. Dia menggertakkan giginya dan berkata, serang. Ia dan ketujuh jenderal bekerja sama untuk menahan pengeboman jembatan, dan mereka mengayunkan pedang besar mereka ke tali ponton. Begitu pedang itu turun, dia menatap Xia Qingchen, yang hendak melompat, dengan tatapan rumit yang dipenuhi kebencian dan kekaguman. Dia kemudian berkata dengan keras, biarkan 100.000 pasukanku yang kuat dikubur bersamamu. Hualala, suara sesuatu yang terkoyak bergema di seluruh ngarai. Talinya putus. Jembatan ponton yang mengangkut 100.000 prajurit itu seperti kapal yang tenggelam dengan cepat ke dasar lautan diterjang badai. Jembatan apung mulai miring. Puluhan ribu orang terlempar keluar pada saat pertama, jatuh ke jurang disertai teriakan yang menyayat hati. Jantung Xia Qingchen juga berdebar kencang. Dia mencengkeram pagar jembatan terapung dan jatuh tanpa ampun bersama jembatan terapung itu, menghantam tebing ke arah mereka datang. Tamparan ini menghasilkan reaksi yang tak tertandingi. Sebagian besar orang terlempar ke jurang. Hanya sejumlah kecil ahli yang tersisa memegang erat-erat jembatan apung itu, nyaris tak mampu bertahan. Lengan Xia Qingchen terkoyak akibat benturan itu, dan darah segar mengalir keluar. Namun, dia masih memegang erat tali ponton itu. Segala sesuatunya terjadi terlalu tiba-tiba dan dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan artefak terbang nirvana. Komandan tumor ganas sebenarnya telah membuat keputusan untuk mengorbankan 100.000 prajurit untuk menghentikan pengejaran kelompok surgawi ungu. Keberaniannya melampaui dugaannya. Kalian baik-baik saja? Xia Qingchen bertanya sambil melihat ke bawah. Sebelum ini, 9 bintang Sein selalu berada di sisinya. Akan tetapi, ketika dia melihat ke bawah, pupil matanya tidak dapat menahan diri untuk mengecil. Di ujung jembatan yang rusak, kaki Yu Tingtong tergantung terbalik di potongan kayu terakhir. Lengannya memegang erat tangan Adipati Yu. Guncangan kuat itu menyebabkan Yu tua jatuh koma. Hanya Yu Tingtong yang tersisa, berpegangan erat pada tubuhnya agar tidak terjatuh. Adapun Yu Tingtong, bukan saja kakinya yang menahan hantaman jembatan apung yang menghantam tebing,
lengannya juga menahan beban tubuh Adipati Yu yang tua. Kerusakan yang dideritanya 2 kali lipat dari Xia Qingchen. Orang bisa melihat dengan mata telanjang bahwa sebagian tulang betis kirinya yang patah telah meledak dan menembus dagingnya, memperlihatkan kakinya. Itu sangat mengerikan. Lengannya juga robek, dan darah mengalir ke lengannya, mengotori wajahnya. Siapa? Tolong selamatkan dia. Wajah Yu Tingtong pucat dan sulit baginya untuk berbicara. Karena salah satu kakinya terluka, dia tidak bisa bersandar pada kaki lainnya untuk melanjutkan, dan tubuhnya meluncur turun sedikit demi sedikit. Jika dia meninggalkan Yugo Wugong, dia bisa kembali dengan mudah. Tetapi dia tidak melakukannya. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Dia tidak tahu apakah itu kesakitan atau kesedihan, tetapi Yu Tingtong benar-benar mulai menangis. Kaca. Namun, yang membuat hati Yu Tingting menjadi dingin adalah ketika sebelum dia bisa melepaskan kakinya, potongan kayu itu sudah menjadi sangat rapuh karena benturan tersebut. Sekarang, tiba-tiba rusak. Dia menarik Adipati Yu, dan keduanya langsung terjatuh ke jurang tak berdasar. Jurang itu seperti mulut binatang ajaib, menunggu mereka jatuh ke dalamnya. Kepanikan hebat melanda hatinya, menyebabkan dia merasakan ketakutan dan putus asa untuk pertama kalinya. Namun, pada saat itu, suatu kekuatan yang kuat dan mantap lewat di bawah ketiaknya dan mengangkatnya. Dia menoleh ke samping dan wajah yang dikenalnya muncul di hadapannya. Xia Qingchen, Yu Tingtong berkata dengan kaget. Pada saat ini, artefak nirvana terbang milik Xia Qingchen berkibar di belakang punggungnya. Tangan kirinya memeluk Yu Tingtong sementara tangan kanannya memeluk Adipati Yu. Mereka melayang di udara. Kenapa kamu? Hati Yu Tingrui bergetar. Dia sudah memikirkan siapa saja yang akan datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Qingchen yang jahat akan melakukannya. Xia Qingchen menatapnya dengan acuh tak acuh. Yu Tingtong terdiam. Ekspresi wajahnya di balik topeng terus berubah. Mengenai hal ini, Xia Qingchen, yang sama sekali tidak menyadarinya, terbang. Dia juga melihat Zhang Xiaofeng dan yang lainnya di sepanjang jalan, jadi dia memberi mereka tumpangan. Setelah itu, ia terbang perlahan-lahan dan dengan susah payah, dan berhasil mencapai pantai. Bab 945, Aku menelanjangi diri. Xia Qingchen menurunkan mereka dan menghela napas panjang karena kelelahan. Aku, Zhang Xiaofeng, berhutang nyawa padamu, kata Zhang Xiaofeng penuh rasa terima kasih. Yang lain semua mengucapkan terima kasih. Hanya Yu Tingtong yang berdiri dengan satu kaki, berdiri dengan tenang di hadapan Xia Qingchen, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nona Yu, kata Zhang Xiaofeng. Kamu mungkin punya dendam padanya, tapi memang benar Tuan Xia menyelamatkanmu. Kamu tetap harus berterima kasih padanya. Bahkan dia merasa kagum dengan hati Xia Qingchen. Dia jelas berselisih dengan keluarga Yu, tetapi dia memilih untuk menyelamatkan keluarga Yu. Kemurahan hati seperti itu jarang ada di dunia. Tidak perlu, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Aku menyelamatkannya karena dia menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau saja Yu Tingtong tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan lelaki tua Gu, yang membuat Xia Qingchen tersentuh, dia pun tidak akan mengerutkan kening meskipun dia diremukkan hingga berkeping-keping. Yu Tingtong akhirnya membuka mulutnya, suaranya serak. Suatu ketika, ada seorang pedagang yang binatang iblisnya dirampok oleh orang jahat. Musuh-musuhnya kebetulan lewat dan merampas binatang iblis itu kembali kepadanya. Tahukah kamu apa yang dilakukan pedagang itu? Xia Qingchen tidak tertarik mendengarkan cerita konyol seperti itu, apalagi menebak-nebak. Dia berbalik dan memerintahkan kelompok surgawi ungu untuk membersihkan medan perang. Di belakang telinganya, Yu Tingtong melanjutkan, pedagang itu, dia membunuh binatang iblis itu karena, dia tidak ingin menerima amal apapun dari musuh. Ketika mendengar kalimat terakhir, hati Xia Qingchen bergetar. Sebelum dia sempat bereaksi, sepasang lengan telah melingkari pinggangnya dari belakang. Tubuh lembut dan mungil itu langsung menempel erat di punggungnya. Terutama dua bola elastisitas dan kelembutan, dia bisa merasakannya dengan jelas. Kau telah menyelamatkan hidupku, maka aku akan membalasmu dengan nyawaku. Aku tidak akan menerima sedikit pun belas kasihanmu. Namun, kau harus membayar kembali kerugian yang telah kau perbuat pada keluarga Yu. Yu Tingtong memeluk Xia Qingchen erat-erat. Dengan hentakan kakinya, ia terjatuh ke belakang. Di belakangnya ada jurang tak berdasar. Jangan, Zhang Xiaofeng dan yang lainnya bergegas berlari, ingin menarik Xia Qingchen kembali. Namun, sudah terlambat. Xia Qingchen dipeluk erat oleh Yu Tingtong, dan mereka pun jatuh ke jurang bersama-sama.
Dia sebenarnya telah memilih untuk binasa bersama Xia Qingchen. Di udara, Xia Qingchen mencoba mengaktifkan artefak terbang Nirvana. Yu Tingxuan sepertinya merasakan sesuatu dan memeluknya lebih erat, seolah-olah tubuhnya akan menyatu dengan tubuh Xia Qingchen. Karena itu, artefak terbang Nirvana tidak dapat digunakan dari belakang. Apakah itu sepadan? Xia Qingchen masih bisa dianggap tenang. Yu Tingtong bisa mendengar suara angin bersiul di telinganya. Dia memeluk Xia Qingchen erat-erat, dan tatapannya tegas. Selama aku bisa membunuhmu, semuanya akan sepadan. Maksudku, apakah pantas untuk menghapus dosa keluarga Yu dengan darah kebaikanmu? Xia Qingchen berkata dengan tenang. Mata Yu Tingtong berubah tajam, di mataku, kaulah yang berdosa. Tanpa alasan, kau membunuh saudaraku Yu Guitian dan menjadi musuh keluarga Yu. Xia Qingchen tidak mencoba menjelaskan betapa jahatnya keluarga Yu atau bagaimana Yu Guitian telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Bagi mereka yang meyakini bahwa keluarga Yu adil dan baik, penjelasan apapun tidak akan berguna. Sudut pandang yang berbeda menghasilkan pandangan yang berbeda, katanya singkat. Angin bersiul di telinganya, dan samar-samar dia dapat melihat mayat-mayat menyedihkan tergeletak di dasar jurang yang gelap. Mereka berjejal rapat dan menutupi seluruh ngarai. Yu Tingtong tidak merasa tenang sejenak dan memeluk Xia Qingchen erat-erat. Itu tidak penting lagi. Kita akan segera mati. Namun, Xia Qingchen berkata dengan santai, jaga ucapanmu. Kaulah yang akan mati, bukan aku. Hah! Mata Yu Tingtong membelalak. Suara berdenting terdengar dari pinggang Xia Qingchen. Pedang patah melayang keluar, melayang di bawah kakinya. Dia lalu terbang dengan pedangnya dan momentum jatuhnya menghilang. Ah! Kau, Yu Tingtong tidak berani mempercayainya. Xia Qingchen tetap tidak bisa dibunuh bahkan dengan ini. Tidak, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Yu Tingtong mencoba jatuh bersamanya lagi. Namun, Xia Qingchen tersenyum tenang dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kekuatan bintang di permukaan tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Bagaikan bulu, Yu Tingtong terlempar dan langsung jatuh ke bawah. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba menarik Xia Qingchen turun bersamanya. Akan tetapi, jarinya hanya menyentuh lengan bajunya dan tidak bisa lagi menyentuhnya. Tidak, suara Yu Tingtong yang enggan bergema di jurang. Suara itu baru berhenti setelah terdengar ledakan keras dan benturan keras. 1 hari kemudian, Yu Tingtong tiba-tiba merasakan hawa dingin di wajahnya, seolah ada sesuatu yang menggeliat. Dia segera terbangun. Itu adalah cacing tanah pemakan mayat yang besar sedang merayapi wajahnya. Yu Tingtong menariknya dan melemparkannya ke tanah. Dia terjatuh dan tanpa sadar melompat. Kakiku. Salah satu betisnya mengalami patah tulang akibat ledakan, tetapi sekarang sudah pulih seperti baru. Lagi pula, lengannya yang robek tampaknya tidak terasa sakit. Tunggu sebentar. Yu Tingtong tiba-tiba teringat, bukankah dia terjatuh dan mati karena pedang yang patah? Dia menatap tubuhnya dan berteriak, ah! Dia melihat semua pakaiannya telah dilepas, bahkan satu pun dudu telah dilepas. Dia segera berjongkok dan menemukan sebuah amplop bersih di tanah. Karena penasaran, dia membuka pesan itu dan mendapati bahwa itu sebenarnya pesan dari Xia Qingchen. Aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Mulai sekarang, jalani hidup yang telah kuberikan padamu dengan baik. Selain itu, demi tujuan penyembuhan, aku menanggalkan pakaianmu, tetapi aku tidak punya pakaian wanita untuk kau ganti, jadi kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan. Xia Qingchen, aku akan membunuhmu. Yu Tingtong berteriak dengan marah. Sebenarnya Xia Qingchen lah yang telah menelanjanginya. Bukankah ini berarti Xia Qingchen telah melihatnya telanjang, dan dia bahkan mungkin menyentuhnya? Hanya dengan memikirkan hal ini, seluruh tubuh Yu Tingtong bergetar hebat dan dia menjadi gila. Yu Tingtong buru-buru mengeluarkan pakaiannya dari artefak spasial dan mengenakannya. Dia berjongkok di tanah dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia memegang dagunya dengan telapak tangannya dan menatap tanah dengan linglung. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia bertanya-tanya apakah Di Guiyi telah berbohong padanya. Apakah Xia Qingchen benar-benar orang jahat? Yu Tingtong bergumam, apakah orang jahat akan menyelamatkan teman-temannya? Apakah dia akan menyelamatkan musuhnya 2 kali berturut-turut? Namun, Di Guiyi tidak akan berbohong padanya. Hatinya terus bertabrakan satu sama lain dalam dilemanya. Pada waktu itu, di wilayah Zongyun, di jalan resmi kota perbatasan, seorang pemuda tampan berpakaian putih dan mahkota giok berjalan santai sambil membawa kipas lipat di tangannya. Saudaraku, bolehkah aku bertanya bagaimana cara menuju ke ibu kota?
Pemuda berjubah putih itu bertanya kepada pelayan penginapan di pinggir jalan dengan nada rendah hati. Pelayan itu menatapnya dan merasa bahwa dia memiliki identitas yang luar biasa, jadi dia berkata, "Ke utara, akan memakan waktu sekitar 2 bulan dengan burung terbang binatang iblis." Setelah jeda, pelayan itu menunjuk ke kota perbatasan di dekatnya. Ada banyak burung di kota itu. Anda dapat menungganginya ke ibu kota dengan harga sekitar 10.000 koin Zongyun. Terima kasih. Pelayan itu mendengar suara terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, tidak apa-apa, Saat pelayan itu menoleh, tidak ada seorang pun di depannya, hanya kata-kata terima kasih yang masih bergema di udara. Ketika dia mendongak lagi, dia melihat sosok berjubah putih terbang ke awan sambil membawa pedang. Dewa, seorang dewa telah turun ke dunia fana. Pelayan itu buru-buru berlutut di tanah dan bersujud. Orang yang muncul di tanah besar alam awan tengah tentu saja adalah Xia Qingchen. Bab 946, Pengepungan, Pengejaran, dan Intersepsi. Dengan kultivasi dan kelincahannya, bagaimana dia bisa diseret ke dalam jurang oleh Yu Tingtong? Dia hanya bermain-main dan memalsukan kematiannya. Saat dunia menganggapnya sudah mati, banyak hal akan lebih mudah dilakukan. Misalnya, dia bisa pergi ke wilayah rahasia di wilayah awan tengah untuk menemukan debu kehampaan. Xia Qingchen mengendarai pedang terbangnya selama 4 jam. Ia merasa sedikit lelah dan berhenti di depan sebuah danau di hutan belantara. Dengan kecepatan pedang terbangku, aku seharusnya bisa mencapai ibu kota dalam 10 hari. Xia Qingchen mengeluarkan peta dan menghitung jaraknya. Setelah dia berhasil memperoleh debu kehampaan, tibalah waktunya untuk menyempurnakan pedang Dayan. Suara mendesing. Tiba-tiba, telinga Xia Qingchen berkedut. Dia samar-samar mendengar suara gemerisik rumput. Itu bukan binatang iblis. Ketika binatang iblis menginjak rumput, biasanya tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi gumpalan suara ini mengandung suara gesekan antara rumput dan rumput. Dan suara gesekan itu hanya bisa berasal dari manusia yang mengenakan sepatu bot. Siapa kamu? Keluarlah. Xia Qingchen dengan tenang meraih 2 batu di atas pasir di depannya dan memegangnya di telapak tangannya. Hanya ada keheningan di belakangnya. Kemudian, sebuah suara dengan sedikit kebencian tiba-tiba teringat, bunuh. Suara mendesing. Di rerumputan di belakangnya, barisan prajurit segera berdiri. Mereka semua adalah prajurit dari tentara perbatasan selatan wilayah Zongyun. Jumlah mereka sekitar 1.000 orang, dan semuanya membawa busur dan anak panah yang dibuat khusus di wilayah Zongyun. Begitu anak panah itu mengenai suatu objek, ia akan segera menyemprotkan racun yang sangat korosif, yang akan mengikis target menjadi tumpukan lumpur dalam radius 1%. Dan jika anak panah itu meleset, anak panah itu juga akan menyemprotkan cairan beracun setelah anak panah itu meleset. Begitu cairan itu memercik, orang itu juga akan menderita kerusakan parah. Dari segi bahaya, itu sebenarnya lebih berbahaya daripada busur panah peledak di alam dingin. 1.000 anak panah ditembakkan ke arahnya, membentuk pengepungan setengah lingkaran. Dia hanya bisa mundur ke dalam danau. Akan tetapi, jika mereka memasuki danau, mereka akan mati lebih cepat, karena racunnya menyebar lebih mudah di dalam air. Dia tidak punya tempat untuk berlindung, tetapi dia tidak terlalu bingung. Naga biru Ki Bumi. Dengan ketukan jari kakinya, 9 naga raksasa membubung ke langit dan memblokir semua anak panah di langit. Pada saat yang sama, Ki Bumi menyembur keluar dari sekeliling Xia Qingchen, beredar di sekelilingnya. Sebagian racun yang meresap ke dalam tanah dipantulkan kembali. Suara mendesing. Panah terkonsentrasi itu terus berlanjut selama 3 menit penuh dan seluruh Lakeside ditutupi oleh mata panah dan racun. 9 naga raksasa ditusuk seperti landak. Hualala. Naga besar itu hancur, memperlihatkan Xia Qingchen di dalamnya. Xia Qingchen menatap angkatan darat, merasa sedikit bingung. Bahkan jika tentara perbatasan selatan berada di seluruh perbatasan dan secara tidak sengaja menemukannya menyelinap ke wilayah Zongyun, bagaimana mereka bisa mengejarnya? Perlu diketahui bahwa Xia Qingchen mengendarai pedang terbang, dan kecepatannya sangat cepat, sebanding dengan seorang ahli alam bulan. Mustahil bagi prajurit untuk mengejarnya. Kecuali mereka telah lama menentukan lintasan pergerakan Xia Qingchen dan menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Xiaowan, Xiaoqi, kita bertemu lagi. Sebuah suara tua yang familiar terdengar di telinganya. Sebaris pemanah terpisah, dan seorang lelaki tua berkulit kasar seperti petani berjalan keluar. Sekilas, dia tampak tidak berbeda dari orang biasa. Jika ada yang melihatnya di tengah keramaian,
mereka pasti tidak akan mau melihatnya lagi. Namun, semua orang pasti mengira bahwa lelaki tua yang berpenampilan biasa seperti itu adalah agen rahasia kelas 1 di alam awan tengah. Jadi itu kamu. Xia Qingchen dapat mengenali bahwa lelaki tua di hadapannya adalah agen rahasia pemetik teratai yang ditemuinya di gunung bersalju saat itu. Tetua Hua meletakkan tangannya di lengan bajunya dan terkekeh. Bagaimana rasanya diserang oleh sekelompok anak panah? Dia melepaskan topi bambu di kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka bakar. Hari itu, adegan Xia Qingchen memimpin sekelompok 100 kavaleri kuat untuk mengaktifkan panah peledak masih segar dalam ingatannya. Bukan saja mukanya yang terbakar oleh anak panah yang meledak itu, tetapi satu-satunya muridnya pun tewas di tempat. Sekarang, Xia Qingchen akhirnya merasakan perasaan serupa. Tidak apa-apa, Xia Qingchen berkata, lalu teruslah menembak sampai Xia Wan Xiao merasa puas. Senyum tetua Hua berubah gelap. Suara mendesing. Anak panah yang tak ada habisnya itu kembali menekan ke bawah. Mereka jelas tahu bahwa anak panah seperti itu tidak akan membahayakan Xia Qingchen, tetapi mereka tetap melakukannya. Mereka hanya punya satu tujuan. Dia ingin menekan Xia Qingchen dan tidak mengizinkannya menggunakan teknik kinesis terbang pedang. Kartu truf sesungguhnya tentu saja adalah Tetua Hua, seorang elit tingkat bulan. Saat anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, itu juga saatnya bagi Tetua Hua untuk melancarkan gerakan. Bocah, serahkan hidupmu. Tetua Hua melangkah sejauh 1.500 kaki, bahkan sedikit lebih cepat dari Xia Qingchen. Langit dipenuhi dengan pedang, Xia Qingchen tidak dapat mengendarai pedang terbang, dan teknik gerakannya tidak dapat dibandingkan dengan Tetua Hua. Danau di belakangnya juga dipenuhi racun. Satu langkah saja, seseorang akan membusuk hingga tidak ada tulang yang tersisa. Dapat dikatakan dia tidak punya jalan keluar. Namun, Xia Qingchen tidak pernah berpikir untuk mundur. Dengan jabat tangannya, dia mengenakan artefak nirvana yang tak terlihat dan menghilang dari tempat itu. Tetua Hua terkejut pada awalnya, tetapi matanya segera beralih melihat jejak kaki di tanah. Kecuali kaki Xia Qingchen tidak menyentuh tanah, dia tidak akan bisa keluar dari pengepungan ini. Namun, jejak kaki yang ditinggalkan Xia Qingchen tidak berubah lagi. Teknik gerakan Elder Hua menghilang. Menggunakan kekuatan alam bulan, dia dengan kejam memukulkan telapak tangan ke tempat Xia Qingchen berada. Akan tetapi, telapak tangannya tidak mengenai apapun, menyebabkan Tetua Hua terhuyung dan hampir terjatuh ke tanah. Di mana dia? Tetua Hua sedikit terkejut. Setelah itu, dia menatap langit tempat Xia Qingchen berdiri dan menunjuk ke sana. Tembak ke atas. Suara mendesing. Dari 10 kaki di atas jejak kaki hingga 5 kaki di atas tanah, anak panah ditembakkan. Bang bang bang. 700 kaki di udara, percikan api terus-menerus muncul, dan sejumlah besar anak panah ditembakkan jatuh. Di sana, Tetua Hua tidak perlu menunjukkannya. Semua pemanah membidik ke sana dan menembak serempak. Bahasa Huala. Karena dia sudah terbongkar, Xia Qingchen sebaiknya melepaskan artefak silumannya. Baru saja dia melompat 1000 kaki ke udara untuk menghindari serangan Tetua Hua. Melihat anak panah melesat ke arahnya, Xia Qingchen tersenyum tenang. Kita akan bertemu lagi. Mayoritas pemanah membidik Xia Qingchen. Tidak ada lagi anak panah yang membatasi ruang gerak pedang terbang itu. Dengan lambaian tangannya, dia mengendalikan pedang yang patah itu dan terbang mendekat. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang di cakrawala. Petik 2 tanda seru. Siapa yang mengizinkanmu menghilangkan penindasan spasial? Tetua Hua menegur dengan marah dan menamparkan Qian Qiki dengan keras. Aku terlalu tidak sabaran, kata Qian Ruki dengan ekspresi sedih. Jika mereka membunuh Xia Qingchen, mereka akan mencapai prestasi yang luar biasa. Inilah sebabnya mereka memerintahkan mereka semua untuk menembak Xia Qingchen di saat-saat cemas. Tetua Hua sangat marah. Dia bisa saja membunuh Xia Qingchen dengan sempurna, tetapi karena sebuah kelalaian kecil, semua usahanya sia-sia. Berbicara tentang Xia Qingchen, mereka berpacu selama beberapa jam. Meskipun mereka tidak bisa lagi menggunakan pedang kinesis, mereka masih menggunakan binatang iblis terbang. Mereka tidak berhenti di tengah jalan untuk menghindari penyergapan tadi. Selama 5 hari berturut-turut, dia telah melewati setengah wilayah Zongyun dan akan tiba di kota raja dalam 5 hari. Namun, di sepanjang jalan, Xia Qingchen selalu bisa melihat samar-samar binatang terbang mencurigakan mengikuti di belakangnya. Jika dia tidak salah, pastilah musuh di wilayah Zongyun yang sedang memantau pergerakannya. Bagaimana aku harus menyingkirkan mereka?
Xia Qingchen bertanya dalam hati. Jika mereka terus mengikutinya, sekalipun mereka menemukan alam rahasia, mereka tidak akan bisa memasukinya dengan tenang. Hal yang paling dikhawatirkan Xia Qingchen telah terjadi. Binatang iblis itu tidak dapat menahan serangan jarak jauh dan terus-menerus dan akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Ia mendarat di kota terdekat karena kelelahan. Xia Qingchen segera meninggalkan binatang iblis itu dan memasuki pasar binatang iblis, bersiap untuk memilih binatang iblis baru. Tidak baik tinggal di sini terlalu lama, atau tentara wilayah Zongyun kemungkinan besar akan tiba. Tidak lama setelah itu, Xia Qingchen menghabiskan sejumlah besar uang untuk memilih burung berkualitas tinggi yang dapat bertahan sampai ke ibu kota. Namun, saat dia hendak terbang, terdengar suara yang agak familiar dan rumit. Saya menyarankan kamu untuk menyerah pada gagasan terbang. Xia Qingchen menoleh dan melihat seorang pria berjubah hitam dengan topeng di wajahnya dan lengan patah berbicara kepadanya di pintu masuk pasar binatang iblis. Dia mengenakan topi bambu, dan kepalanya sangat rendah, sehingga wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Bagaimana kau tahu? Tatapan mata Xia Qingchen sedikit berkedip. Jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu tidak membiarkan burung itu mencoba terbang sendiri? Kata pria bertopeng itu. Xia Qingchen merasa ragu dan memerintahkan binatang terbang itu untuk terbang. Akhirnya, tepat saat ia terbang ke ketinggian 1000 kaki, 10 binatang terbang raksasa muncul dari awan di kejauhan dan melancarkan serangan api ke binatang terbang itu, langsung membakarnya hingga mati. Burung yang menyala itu jatuh ke tanah, menyebabkan kota kecil itu menjadi kacau. Bab 947, Kau mata-mata. Kau lihat itu, langit di atas kota telah dikunci. Otoritas Huang Hun jauh lebih besar dari yang kau kira, kata pria bertopeng itu. Begitu Huang Hun memiliki masalah penting, wilayah manapun di seluruh wilayah akan bekerja sama dengan mereka. Jika aku tidak salah, para penjaga kota seharusnya sudah berkumpul di sini. Jika kau ingin melarikan diri, sebaiknya kau membunuh orang lain untuk keluar dari kota ini. Seolah ingin memverifikasi perkataan pria bertopeng itu, ribuan penjaga kota mengepung pasar binatang iblis. Sebelum mereka bisa mengepungnya, Xia Qingchen segera menyerbu keluar sambil memegang pedang di tangan. Cila, sinar pedang sepanjang 100 kaki menyerang, dan langsung membuat beberapa prajurit takut. Namun, ada terlalu banyak penjaga kota, dan satu serangan pedang sama sekali tidak berguna. Kamu duluan, pergilah ke selatan dan ada paviliun di sana. Tunggu aku di sana. Pria berjubah hitam bertopeng itu melompat dan melepaskan basis kultivasinya di tingkat bulan kecil, langsung melukai banyak orang, membuka jalan bagi Xia Qingchen untuk hidup. Xia Qingchen berhenti dan bertanya, mengapa kamu membantuku? Sambil membunuh musuh, pria bertopeng itu berkata, kau pernah berjasa padaku, dan aku di sini hari ini untuk membalas budimu. Ayo pergi, aku akan melindungimu, kita bicara nanti. Xia Qingchen berpikir sejenak lalu bergegas pergi. Berkat pria bertopeng yang menarik daya tembak, Xia Qingchen dapat dengan mudah melarikan diri dan meninggalkan kota kecil itu. 20 mil di selatan kota, di Lone Mountain, ada sebuah paviliun yang terbengkalai dan hampir runtuh. Xia Qingchen berdiri di paviliun dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Setelah sekian lama, pria bertopeng hitam itu akhirnya tiba. Dia mengibaskan darah di tubuhnya dan melepaskan topi bambu serta kain penutup wajahnya. Tuan Xia, sungguh beruntung bagi Liang Jing bahwa Anda masih hidup. Xia Qingchen menoleh dan melihat ke atas. Tidak ada banyak keterkejutan di wajahnya. Long Xingchen, penguasa kota naga. Pria berlengan satu itu tak lain adalah salah satu penguasa kota iblis abadi, Long Xingchen. Apakah lukamu sudah pulih? Tanya Xia Qingchen. Semua berkat pertolongan Tuan Xia, aku bisa tetap hidup, kata Long Xingchen sambil mengepal tangan. Hari itu, dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Jika dia tidak bertemu dengan kelompok surgawi ungu Xia Qingchen, dia pasti sudah lama meninggal. Sudah menjadi kewajibanku untuk melawan musuh bersama, tidak perlu disebutkan, Xia Qingchen duduk dengan tenang dan bertanya, bagaimana kamu menemukanku? Tidak mudah menemukannya ketika dia mencapai pedalaman wilayah Zongyun. Saya telah menjadi penguasa kota iblis abadi selama bertahun-tahun, dan saya telah berurusan dengan orang-orang di alam awan tengah sepanjang tahun. Saya memiliki beberapa koneksi, jadi saya tahu satu atau dua hal tentang pergerakan mereka. Beberapa hari yang lalu, saya menerima berita bahwa mereka sedang memburu seseorang dari wilayah dingin. Saya menduga itu adalah Anda, Tuan Xia. Xia Qingchen tersenyum, mengapa menurutmu itu aku?
Aku mati di tebing. Mendengar ini, Long Xingchen menghela napas. Tuan Xia, Anda mungkin tidak tahu ini. Sejak Anda jatuh dari tebing, kelompok surgawi ungu telah ditempatkan di sana. Mereka tidak pernah pergi. Mereka mengirim sejumlah besar prajurit setiap hari untuk mencari jasad Tuan Xia, tetapi setelah mencari hampir 100.000 jasad, mereka tidak dapat menemukan jasadmu. Jadi, kurasa kau mungkin belum mati. Hati Xia Qingchen bergetar. Bagaimana keadaan kelompok langit ungu sekarang? Tanyanya. Kami tidak tahu apakah Anda masih hidup atau sudah meninggal, kata Long Xingchen tanpa daya. Bagi kelompok Zitian, terutama kelompok pertempuran Yunlan, tidak ada bedanya dengan langit yang runtuh. Dari para prajurit hingga kavaleri 1000 naga, mereka semua sangat putus asa. Mendengar ini, Xia Qingchen diam-diam meminta maaf dalam hatinya. Berpura-pura mati untuk melarikan diri adalah pilihan yang tidak tulus, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan berdampak besar pada mereka. Tuan Xia, jika tidak ada yang lain, silakan kembali secepatnya. Semua orang menunggumu. Long Xingchen menasihati. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan di alam awan tengah. Aku tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Ada apa? Tanya Long Xingchen penasaran. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Jari Xia Qingchen mengetuk-ngetuk paviliun yang rusak sambil berkata dengan tenang, jika aku memberitahumu, apakah akan lebih mudah bagimu untuk meneruskan informasinya? Wajah Long Xingchen yang tadinya penuh dengan senyuman, seketika menegang sesaat sebelum kemudian langsung berubah menjadi tidak senang. Tuan Xia, apa maksudmu dengan ini? Xia Qingchen menatapnya, tatapannya setajam seberkas cahaya yang menembus kolam air yang dalam, mampu melihat menembus segalanya. Itu berarti kamu adalah mata-mata dari wilayah Zongyun. Ledakan. Long Xingchen menggebrak meja dan berkata dengan nada yang benar, Tuan Xia, aku menghormatimu karena telah menyelamatkan hidupku, tetapi bukankah terlalu picik untuk memfitnahku karena dendam masa lalu? Fitnah. Xia Qingchen menatapnya dengan acuh tak acuh. Pangeran kedua dan yang lainnya. Mengapa mereka menghadapi serangan dari kekuatan tak dikenal saat mereka meninggalkan kota iblis abadi? Mengapa mereka harus ditangkap? Saat itu, mereka memilih jalur mereka secara acak. Jika tidak ada yang memberitahu mereka, bagaimana musuh bisa mencegat mereka dengan begitu akurat? Benar-benar lelucon. Aku hanya seorang mata-mata, dan aku benar-benar rela membayar harga sebuah lengan untuk menyelamatkan orang-orang di alam dingin. Kata Long Xingchen dengan wajah serius. Sedikit rasa jijik muncul di mata Xia Qingchen, jangan berpura-pura di depanku. Aku pernah melihat lenganmu yang patah sebelumnya. Lenganmu dipotong setidaknya 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, kau hanya menggunakan anggota tubuh buatan. Di medan perang, satu-satunya hal yang akan hilang adalah anggota tubuh buatanmu. Pada saat itu, dia telah memperhatikan beberapa petunjuk dan telah berhati-hati. Jejak kepanikan melintas di kedalaman mata Long Xingchen, tetapi dia masih tidak mengakuinya. Baiklah, aku mengakuinya. Aku mengarang beberapa cerita dengan sengaja, tetapi itu dengan harapan menerima pujian dari Pangeran Liang. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa aku seorang pengkhianat hanya karena itu? Xia Qingchen tidak berekspresi. Ini hanya salah satu hal yang mencurigakan. Setelah itu, pasukan musuh tiba-tiba mundur. Mungkinkah seseorang tidak memberitahu mereka? Bagaimana kau bisa yakin itu aku? Saat itu, ada 6.000 hingga 7.000 tentara, dan siapapun bisa menjadi mata-mata. Kata Long Xingchen. Xia Qingchen menatapnya. Aku mencurigaimu. Itu karena kamu adalah orang yang paling kecil kemungkinannya untuk dicurigai. Itu karena Long Xingchen sedang tidak sadarkan diri saat itu. Siapapun yang membocorkan informasi, dia tidak akan dicurigai. Dan menurut pemeriksaan luka-luka Xia Qingchen, luka-luka yang disebabkan oleh patahnya kaki palsu tidak cukup untuk membuatnya pingsan. Oleh karena itu, Long Xingchen berpura-pura tidak sadarkan diri saat itu. Tentu saja, ini semua hanya kecurigaan. Xia Qingchen berkata, yang membuatku paling yakin bahwa kamu adalah seorang pengkhianat adalah karena kamu benar-benar mengetahui lokasi pastiku. Dia sudah lama merasa bahwa seseorang mampu menebak jejaknya dan menyiapkan penyergapan. Namun, Long Xingchen segera menyusul Xia Qingchen begitu dia tiba di kota kecil itu. Bahkan musuh pun tidak tahu sebanyak dia. Oleh karena itu, dia hampir bisa menyimpulkan bahwa ada masalah besar dengan Long Xingchen. Jika aku seorang pengkhianat, mengapa aku harus menyelamatkanmu di kota? Long Xingchen mendengus.
Itu karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku, kata Xia Qingchen. Itulah sebabnya kamu bekerja sama dengan musuh di alam awan tengah dan berpura-pura untuk mendapatkan kepercayaanku. Setelah itu, kamu akan menunggu kesempatan untuk membunuhku. Omong kosong. Long Xingchen menolak mengakuinya. Xia Qingchen perlahan berdiri dan berkata, begitukah? Lalu bagaimana Anda menjelaskan ribuan prajurit elit yang bersembunyi di dekat paviliun? Hah! Mata Long Xingchen menyipit, tatapannya tiba-tiba berubah tajam saat dia menatap Xia Qingchen. Dia sangat terkejut. Kalau Xia Qingchen sudah menemukan ini, kenapa dia masih datang? Kalian semua, keluar! Long Xingchen berteriak pelan. Penatua Hua dan sekelompok batalion panah yang dikirim oleh legiun terdekat mengepung paviliun. Tetua Hua berjalan ke paviliun dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menepuk bahu Long Xingchen. Orang tua ini benar-benar tidak menyangka bahwa tumor racun komandan bendera yang telah diatur di wilayah dingin selama bertahun-tahun sebenarnya adalah kamu. Kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Benar saja, dia adalah pengkhianat alam dingin. Itu karena dia telah bekerja di rumah besar milik tuan kota yang sama dengan orang-orang di alam awan tengah sepanjang tahun. Dia telah sangat tergoda oleh mereka dan telah sepenuhnya menyerah pada alam awan tengah 5 tahun yang lalu. Long Xingchen mengerutkan kening dan berkata, mari kita singkirkan anak ini secepat mungkin. Dia jelas tahu bahwa tempat ini adalah jebakan, tetapi dia masih menerobos masuk. Ini agak tidak biasa. Begitukah? Mata tetua Hua berkedip dan dia melangkah mundur tanpa suara. Bertahun-tahun menjadi agen rahasia telah memungkinkannya untuk mempertahankan tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi. Long Xingchen juga berencana untuk meninggalkan paviliun dan membiarkan para prajurit elit menanganinya. Namun, siapa yang mengira bahwa Xia Qingchen akan duduk di paviliun tanpa bergerak sama sekali? Dia kemudian berkata dengan santai, karena aku membiarkanmu masuk, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Jadi kenapa kalau dia adalah anggota elit bulan yang lebih rendah? Mereka mengira bahwa mereka adalah pemburu, tetapi mereka tidak tahu bahwa peran mereka telah lama terbalik, dan mereka sekarang menjadi mangsa. Dia segera membentuk segel dengan tangannya dan mengeluarkan 8 rune, yang dia kirimkan ke tanah dekat paviliun. Dia berkata perlahan, besar. Yan, pedang, formasi. Bab 948, Keindahan Bunga Lembut. Puff. Tiba-tiba, pedang-pedang yang tampak aneh melompat keluar dari tanah di sekitar paviliun. Tubuh mereka berkilauan dengan cahaya jernih, dan masing-masing dari mereka menempati posisi yang halus. Menunggangi pedang. Tetua Hua tercengang. Pengendalian pedang merupakan teknik yang sangat umum dan dapat dikuasai oleh mereka yang berada di posisi bintang tengah. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mengendalikan 8 pedang pada saat yang sama. Dia tidak benar-benar mengerti bagaimana Xia Qingchen berhasil melakukan hal ini. Mata Long Xingchen dipenuhi dengan kebingungan. Apakah kekuatan mengendalikan 8 pedang akan berbeda? Tak seorang pun di antara mereka yang menghubungkan pemandangan di hadapan mereka dengan formasi pedang legendaris. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan bela diri terlarang yang tidak dapat dikendalikan oleh dunia manusia. Kau keras kepala sekali. Long Xingchen akhirnya bereaksi. Melihat bahwa dia tidak bisa mundur, dia memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Memangnya kenapa kalau kau bisa melihatku? Kau menghadapi 2 elit tingkat bulan. Tetua Hua juga merasa bahwa 8 pedang itu tidak begitu kuat. Tatapan matanya menjadi dingin dan dia segera meraihnya dengan telapak tangannya. Aliran ki berbentuk naga yang samar-samar terlihat membuka mulut naganya dan menggigit leher Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak bergerak, dia mengetukkan jarinya dengan ringan di atas meja, dan 8 pedang patah itu langsung bersilangan. Mereka sangat cepat, meninggalkan jejak di udara. Pada awalnya, mereka berdua masih bisa mengandalkan teknik pergerakan elit tingkat bulan untuk menghindari beberapa serangan. Akan tetapi, setelah beberapa saat, sisa-sisa gambarnya sudah menumpuk beberapa kali. Mendesis. Lengan tetua Hua telah tertusuk. Dia tampak bingung saat melihat bayangan-bayangan yang jumlahnya terus bertambah dengan cepat. Apakah ini teknik pengendalian pedang? Mengapa begitu cepat dan kuat? Long Xingchen juga terluka, dan wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Kamu, yang baru saja menerobos ke posisi bintang utama, benar-benar dapat menyakitiku. Sangat sedikit orang yang akan mempercayainya. Namun, hal ini memperkuat tekad Long Xingchen untuk membunuhnya. Karena dia adalah musuh, tentu saja yang terbaik adalah membunuhnya sesegera mungkin. Lebih baik kau menjadi mayat. Dengan begitu,
alam Zongyun dan aku bisa tenang. Long Xingchen menyebarkan kekuatan alam bulan sejauh 3 inci dari permukaan tubuhnya. Dia kemudian melompat dan menyerang Xia Qingchen. Dengan kultivasinya di bulan yang lebih rendah, apa gunanya beberapa bayangan? Selain itu, ia memiliki sepotong baju besi lunak yang ditempa dari meteorit. Bahkan serangan kekuatan penuh dari elit bulan kecil tingkat menengah tidak akan mampu menghancurkan armor lembut itu sedikit pun. Puff! Akan tetapi, saat dia menerkam ke dalam bayangan itu, sosoknya langsung berubah menjadi kabut berdarah dan tersebar ke segala arah oleh bayangan itu. Hua Lao yang sangat dekat dengannya, disemprotkan ke seluruh wajahnya. Di bawah wajah merah darah, wajah wanita tua itu berkerut ekstrim, dan dia sangat ketakutan. Long Xingchen, seorang elit bulan yang lebih rendah, seperti ini saja, tidak ada lagi. Tubuhnya yang pucat bergetar hebat, dan dia berbalik untuk melarikan diri dengan udara dingin yang keluar dari kakinya. Namun, formasi pedang telah diaktifkan. Bagaimana tetua Hua bisa melarikan diri? Sualala, bayangan-bayangan itu berputar dan langsung menyelimuti tetua Hua. Ah! Setelah berteriak keras, sesepuh Hua tercabik-cabik dan mati di tempat. Xia Qingchen menarik kembali formasi pedangnya dan mengambil harta karun spasial milik mereka berdua. Setelah itu, dia menunggangi pedangnya dan terbang ke langit, menghilang di kejauhan. Para prajurit penyergap yang belum mendaki gunung tunggal itu bahkan tidak melihat apa yang terjadi di paviliun yang dingin itu. Yang mereka lihat hanyalah kematian tragis tetua Hua. Di kejauhan, Xia Qingchen terus terbang selama 4 jam sebelum akhirnya mendarat di pantai sungai besar. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, membuka telapak tangannya, dan menatap 2 artefak spasial dengan ekspresi puas. Ini adalah satu-satunya saat dia mengaktifkan formasi pedang Dayan dengan sekuat tenaga. Efeknya sangat memuaskan. Namun, ketika dia mengeluarkan 8 pedang itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Ini lebih seperti tungku pembakaran uang daripada formasi pedang. 8 pedang itu semuanya berbintang 4,5, dan masing-masing merupakan artefak nirvana tingkat atas dari alam dingin. Akan tetapi, setelah membunuh 2 orang kultivator pada tahap bulan kecil, ke-8 pedang tersebut rusak dalam tingkatan yang berbeda-beda. Terutama bilahnya yang retak. Tak heran saat dia membunuh tetua Hua, dia tidak berubah menjadi kabut darah, melainkan tercabik-cabik. Jika aku menggunakannya sekali lagi, aku mungkin tidak akan bisa membunuh elit tingkat bulan. Paling-paling, aku akan bisa membunuh makhluk astral utama tahap akhir. Xia Qingchen berkata dengan penyesalan. Formasi pedang Dayan adalah sesuatu yang hanya dapat ditahan oleh pedang Dayan asli. Dia harus menemukan debu kehampaan sesegera mungkin. Saat ini, tidak jauh di sungai. Di atas perahu bunga yang mengalir di sepanjang sungai, beberapa pemuda dan pemudi yang berusia kurang dari 20 tahun menemani seorang wanita berbaju biru yang berusia awal 20-an. Mereka sedang menggambar di geladak. Temperamen wanita itu tenang, dan raut wajahnya lembut. Meskipun dia tidak dianggap sangat cantik, dia memiliki kecantikan alami. Dia mengenakan gaun biru muda. Gaun biru itu berkibar tertiup angin sungai, menambahkan sedikit ki abadi padanya. Para pemuda di sampingnya sesekali meliriknya. Mata mereka berkedip-kedip, dan sulit untuk menyembunyikan jejak kegilaan. Adapun para gadis, mereka dipenuhi dengan kekaguman. Keahlian melukis peri bunga biru sudah mencapai puncaknya, dan apa yang digambarnya begitu nyata sehingga tampak di luar kertas. Seorang pemuda berambut merah panjang berseru kagum. Di atas kertas gambar, gadis berbaju biru itu dengan hati-hati menggambar seikat bunga wintersweet. Bunga plum yang digambar itu memang sangat realistis, seakan-akan merupakan objek nyata, seolah-olah bunga wintersweet benar-benar akan mekar. Namun, ada jejak kekakuan di beberapa tempat. Lukisan ini paling-paling akan direndahkan menjadi produk kelas 2 dan tidak akan bisa masuk jajaran kelas atas. Ya, keterampilan peri bunga biru sudah mencapai puncaknya. Bahkan pelukis terbaik pun tidak dapat menandinginya. Pemuda beralis tebal yang paling dekat dengannya memuji. Peri bunga biru berhenti melukis dan sedikit mengernyit. Melukis membutuhkan keheningan, bukan sanjungan sekelompok orang. Apakah kalian semua sudah mengerti tuntunan bela diri yang kuberikan? Ucap peri bunga biru dengan tenang. Pemuda berambut merah itu berkata dengan bangga, saya mengerti. Peri bunga biru memang anggota generasi sebelumnya dari Kabinet Phoenix. Wawasanmu unik, dan kamu mampu menunjukkan kebiasaan buruk kultivasi seni bela diri saya hanya dengan beberapa kata. Dia tidak lupa menyanjung peri bunga biru. Pemuda beralis tebal itu berpura-pura menjadi seorang pria terhormat dan berkata,
bimbingan peri bunga biru telah mencerahkanku. Aku pasti akan menerobos ke tingkat berikutnya di masa depan. Aku akan menyelenggarakan jamuan makan untuk menyambutmu. Tolong, jangan menolak. Dia bahkan lebih cerdik lagi, memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati peri bunga biru. Orang-orang lainnya menyanjungnya. Peri bunga biru tak kuasa menahan gangguan itu, namun tak ada yang dapat diperbuatnya. Beberapa hari yang lalu, para master teratas generasi terakhir dari kedua belah pihak akan bertemu dan bertukar seni bela diri dalam kompetisi seni bela diri di perbatasan wilayah Zongyun dan Liang. Hasilnya adalah wilayah Zongyun hancur. Secara total, ada 8 pertandingan, dan cermin awan tengah memenangkan semuanya tanpa satu kekalahan pun. Peri bunga biru, yang menduduki peringkat kelima di antara anggota kabinet Phoenix generasi sebelumnya, juga memenangkan pertandingan. Dia diperintahkan untuk datang dan mengajarkan seni bela diri kepada keturunan keluarga bangsawan. Mereka cukup berbakat dan dapat menduduki peringkat 300 teratas di antara para putra surga yang sombong di alam awan tengah. Namun, jelas bahwa mereka tidak serius ingin belajar ilmu bela diri darinya kali ini. Sebaliknya, mereka mencoba untuk memenangkan hatinya. Seni bela diri adalah tentang latihan dan penempaan. Anda tidak bisa hanya memahaminya. Anda perlu menenangkan diri dan berkultivasi. Di masa depan, mari kita bertanding. Peri bunga biru berkata untuk menyingkirkan mereka. Pemuda berambut merah itu mendorong hidungnya dan berkata, kita semua tahu latar belakang masing-masing, jadi tidak ada gunanya berdebat. Jika mereka sudah mengetahui jurus masing-masing, akan sulit mengasah diri saat bertanding. Mengapa kau tidak bertanding dengan kami, peri bunga biru? Matanya berbinar. Ya, kudengar peri bunga biru menguasai teknik bela diri, dan teknik itu sangat kuat. Kami sudah lama ingin mencobanya. Mata pemuda beralis tebal itu menunjukkan hasrat yang aneh. Peri bunga biru merupakan seorang bunga cantik yang lembut dan terkenal. Bab 949, mudah mengundang dewa. Konon katanya tubuhnya lembut dan tak bertulang, kulitnya sedingin kalsedon. Selain itu, temperamennya acuh tak acuh, dan ada sedikit aura abadi. Semua pria ingin melakukan kontak kulit ke kulit. Mereka juga memiliki ide yang sama ketika mereka bertanding. Bagaimana mungkin peri bunga biru tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Dia merasa jijik. Tepat saat ia hendak menolak, cahaya lainnya tiba-tiba menangkap sosok seorang pemuda yang duduk di tepi pantai menghadap sungai, tampak tengah berkultivasi. Dia langsung memikirkan alasan dan berkata, kekuatanku jauh lebih tinggi darimu, jadi aku tidak cocok untuk bertarung denganmu. Lihat, ada seseorang yang berkultivasi di tepi sungai. Bagaimana kalau kita undang dia ke kapal dan bertarung denganmu? Anak-anak muda itu kecewa, tetapi mereka tidak menolak. Sekalipun dia tidak bisa melakukan kontak fisik dengan peri bunga biru, akan baik jika dia bisa pamer di depannya. Baiklah, katanya. Para remaja setuju, dan remaja berambut merah berteriak ke seberang sungai, orang yang sedang berkultivasi, kemarilah. Xia Qingchen saat ini sedang memeriksa artefak nirvana spasial milik dua ahli alam bulan. Artefak Long Xingchen masih baik-baik saja, karena hanya berisi beberapa sumber daya. Namun, barang-barang milik tetua Hua jauh lebih menarik. Ada banyak informasi rahasia di dalamnya. Kebanyakan dari mereka berada di area sejuk, tetapi ada satu yang diletakkan di sudut dan terlihat sangat istimewa. Setelah membukanya, raut wajah Xia Qingchen tak dapat dipungkiri berubah serius. Informasinya adalah tentang alam rahasia yang disebut Gua Suci. Menurut peta, yang disebut Gua Suci itu adalah alam rahasia yang hendak dituju Xia Qingchen. Ternyata sejak pedang gila memperoleh keberuntungan di sana, alam awan tengah telah menemukannya dan mengelilinginya, mengubahnya menjadi tempat bagi para putra surga yang sombong untuk mengembangkan kultivasi mereka. Hanya mereka yang memiliki bakat terbaik di alam awan tengah, seperti anggota kabinet Phoenix atau mereka yang memiliki kekuatan luar biasa, yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan masuk. Waktu telah berubah, aku terlambat. Alis Xia Qingchen bertautan erat. Belum lagi kemungkinan bahwa debu kekosongan di dalamnya telah sepenuhnya dikosongkan oleh alam awan tengah dalam 200 tahun terakhir. Bahkan jika masih ada yang tersisa, bagaimana Xia Qingchen bisa masuk? Di bawah penjagaan ketat, tidak ada harapan untuk menyelinap masuk. Dia telah menerobos pengepungan dan melintasi setengah wilayah Zongyun, tetapi tampaknya semuanya sia-sia. Tepat saat dia merasa tidak berdaya, dia mendengar sebuah suara. Dia mendongak dan mendapati seseorang tengah berteriak padanya dari sebuah perahu bunga yang lewat. Ya, kau, naiklah ke kapal, kau akan mendapat hadiah besar.
Teriak pemuda berambut merah itu. Xia Qingchen sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia meliriknya dengan acuh tak acuh dan kemudian duduk untuk memikirkan masa depannya. Di atas perahu, pemuda berambut merah itu tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan muka ketika melihat Xia Qingchen mengabaikannya. Pemuda beralis tebal itu mencibir. Hehe, Hong Qianfan yang terkenal itu bahkan tidak bisa mendapatkan satu orang pun. Sepertinya kamu tidak memiliki ketenaran yang kamu kira. Jika dia tidak mengatakannya, pemuda berambut merah itu bahkan tidak akan mau repot-repot berkenalan dengan Xia Qingchen. Tetapi bagaimana dia bisa kehilangan muka di depan peri bunga biru? Mungkin dia tidak mendengarku. Aku akan bicara saat aku sampai di darat. Hong Qianfan melompat, lalu dengan seekor capung yang cantik meluncur di atas air, dia menginjak air sungai yang bergelombang dan mendarat di tepi sungai. Gadis-gadis di kapal berseru kagum. Seperti yang diharapkan dari cucu Komandan Hong. Gayanya yang seperti burung layang-layang dalam air tidak ada bandingannya. Apakah kalian menyadari bahwa sepatu botnya bahkan tidak tersentuh setetes air pun? Tingkat kekuatan seperti ini jarang terlihat pada generasi yang sama. Peri bunga biru juga mengangguk sedikit. Meskipun dia tidak menyukai Hong Qianfan, dia harus mengakui bahwa teknik gerakannya memang luar biasa. Mendengar pembicaraan di belakangnya, Hong Qianfan yang membelakangi mereka pun menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Ketika dia melihat Xia Qingchen, wajahnya kembali muram. Ekspresinya dingin, dan dia mencaci maki dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka. Aku bertanya padamu, apakah kau tuli? Di hadapan peri bunga biru, dia mempertahankan sikap elegannya. Namun di tempat yang jauh darinya, sifat aslinya terungkap. Xia Qingchen bahkan tidak mengangkat kepalanya. Enyahlah sebelum aku bertindak, katanya. Enyahlah. Seekor semut pada transformasi ke-9 tingkat bintang tengah berani melompat di depannya dan memprovokasi dia. Hei, tahukah kau siapa aku? Aku putra Komandan Hong dari Angkatan Darat Timur, kata Hong Qianfan sambil menggertakkan giginya. Aku adalah master pemanah yang terkenal, Hong Ying. Dia adalah adik perempuanku. Hong Ying. Baru pada saat itulah Xia Qingchen mengangkat pandangannya untuk menatapnya. Dunia ini sungguh kecil. Dasar bocah nakal, aku membiarkanmu naik ke kapal karena kuburan leluhurmu berasap, dan kau telah memupuk rasa hormat ini selama beberapa kehidupan. Kata Hong Qianfan dengan galak. Kalau saja peri bunga biru tidak mengawasi tempat ini, dia pasti sudah menamparkan Xia Qingchen beberapa kali. Nak, dengarkan baik-baik, peri bunga biru yang terkenal ada di kapal. Ikutlah dengan kami dengan patuh dan bertandinglah dengan kami. Jika kau bisa membuat peri bunga biru senang, aku punya banyak keuntungan untukmu. Ekspresi wajah Xia Qingchen tampak tenang, dan sedikit ketidaksabaran melintas. Peri bunga biru. Dia belum pernah mendengarnya. Tidak perlu untuk memenangkan hati seorang wanita. Selain itu, peri bunga biru memiliki rekomendasi untuk gua sisa dewa. Jika kamu dapat bekerja sama denganku dan membuat peri bunga biru melihatku dengan cara yang berbeda, aku akan memberimu teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Bukan si pembicara yang bermaksud demikian, melainkan si pendengar yang bermaksud demikian. Ekspresi Xia Qingchen tidak berubah. Dia bertanya, gua sisa dewa. Bisakah aku tetap mengandalkan rekomendasi orang lain? Hong Qianfan menyeringai, hehe, kukira kau bisu, ternyata kau tertarik dengan gua suci. Ya, selain Kabinet Phoenix dan beberapa orang favorit surga, orang-orang yang direkomendasikan oleh Kabinet Phoenix juga dapat memasuki gua suci. Tapi jangan pernah berpikir tentang itu. Itu urusanmu sendiri. Hong Qianfan mencibir. Hati Xia Qingchen yang tidak senang akhirnya sedikit lega. Kamu bahkan tidak tahu tingkat kultivasiku, katanya sambil menatap Hong Qianfan. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku bisa mengikuti aktingmu? Hong Qianfan menilai Xia Qingchen dengan nada tidak setuju. Aku pernah melihat 500 teratas dalam daftar Zongyun, tetapi kau bukan salah satu dari mereka. Namun, kau mampu muncul di tempat berbahaya yang terkenal ini, jadi kultivasimu pasti tidak rendah. Kurasa kau paling tinggi berada pada transformasi kelima dari level bintang tengah. Transformasi kelima dari tingkat bintang menengah adalah alam kultivasi yang dicapai Xia Qingchen saat dia baru saja melangkah ke kota Liangsu. Sekarang, telah naik satu peringkat penuh. Hampir, telapak tangan Xia Qingchen memadatkan 1% kekuatan bintang di tubuhnya. Hong Qianfan menyeringai, 6 transformasi dari alam astral utama. Adik kecil, kamu hebat. Maka segalanya akan lebih mudah. Pada saat itu,
Pemuda beralis tebal di atas kapal berteriak, Hong Qianfan, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Segera, desak Hong Qianfan, lalu merendahkan suaranya dan mengedipkan mata, apakah kamu melihat pria jelek dengan alis tebal itu? Saat kamu bertanding dengannya nanti, diam-diam berikan dia pukulan keras dan permalukan dia. Saat bertanding denganku, usahakan agar aku bisa tampil dengan baik, mengerti? Dengan membandingkan keduanya, peri bunga biru pasti akan melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Siapa tahu, mereka bahkan bisa akrab dan mendapat rekomendasi dari Gua Cagar Alam Suci. Bagus. Namun, aku baru mencapai transformasi ke-6 dari level bintang tengah. Pria beralis tebal itu seharusnya berada di level bintang utama, kan? Kata Xia Qingchen. Hong Qianfan melemparkan sepotong logam berwarna perak ke Xia Qingchen dan berkata dengan suara rendah, saat kita bertarung nanti, pukul dia diam-diam dengan benda ini. Itu akan melepaskan arus listrik dan membuatnya terpental. Oh, baiklah. Xia Qingchen berdiri dan setuju. Hong Qianfan tertawa dan melingkarkan lengannya di bahu Xia Qingchen. Sekarang lebih seperti ini. Bagaimana dia tahu bahwa dia telah mengundang seseorang yang seharusnya tidak diundang ke kapal? Bab 950, saling bertukar petunjuk. Xia Qingchen tersenyum tenang. Dia melirik sungai selebar 100 zang dan melangkah maju. Dengan teknik geraknya yang mengagumkan, ia berjalan di atas sungai seakan-akan berjalan di atas tanah datar. Namun, Hong Qianfan menangkapnya dan berkata, kau akan berenang ke sana. Bukankah itu akan mengotori perahu peri bunga biru? Dia mencengkeram bahu Xia Qingchen dan berkata dengan arogan, ayo, aku akan membiarkanmu merasakan kemampuan pamungkasku yang tak tertandingi, telan air sentuh. Setelah berkata demikian, dia menarik napas dalam-dalam dan melompat, membawa Xia Qingchen bersamanya saat dia melaju menyeberangi sungai. Mereka meninggalkan jejak gelombang seputih salju di belakang mereka, dan para seniman bela diri tingkat rendah sangat terkejut. Berdebar, keduanya mendarat dengan ringan di geladak. Hong Qianfan mendapatkan kembali ekspresi rendah hatinya dan berkata kepada Xia Qingchen, jika kamu ingin mempelajari teknik gerakan ini di masa depan, kamu dapat meminta saran kepadaku kapan saja. Mereka yang tidak mengerti akan mengira bahwa Hong Qianfan adalah seorang pria yang murah hati dan rendah hati. Peri bunga biru melihat ini dan tetap tidak tergerak. Setelah menghabiskan 7 atau 8 hari bersama mereka, dia tahu orang macam apa mereka. Tuan, apakah Anda bersedia bertarung dengan semua orang di sini? Peri bunga biru bertanya dengan suara lembut, kalau-kalau Xia Qingchen terpaksa datang ke sini. Xia Qingchen menatapnya, tatapannya sangat jernih. Dia sama sekali tidak tergerak oleh auranya yang tenang. Siapa yang pertama? Dia mengangguk. Dia sedang memikirkan cara untuk mendapatkan rekomendasi dari peri bunga biru dan memasuki gua retensi surgawi secara terbuka. Jangan terburu-buru. Berapa tingkat kultivasimu? Tanya peri bunga biru. Dari mana dia berasal, siapa namanya, dan siapa gurunya? Kamu seharusnya membawa token identitasmu, kan? Sebelum pertarungan resmi, dia akan memeriksa identitas Xia Qingchen terlebih dahulu. Semua orang di kapal itu adalah anak-anak dari keluarga bangsawan dengan identitas terhormat. Mereka tidak bisa membiarkan orang-orang dengan identitas yang tidak diketahui beradu argumen dengan mereka. Bagaimana jika pihak lain punya niat jahat? Namaku Wang Kai, transformasi ke-6 dari level bintang tengah. Ini adalah token identitasku. Xia Qingchen memberikan sebuah token. Kala itu, di gunung bersalju, Tetua Hua dan muridnya sedang memata-matai militer, dan Xia Qingchen sudah mengetahuinya. Tetua Hua berhasil lolos, tetapi muridnya tewas secara tragis akibat ledakan anak panah. Tokennya secara alami mendarat di tangan Xia Qingchen. Agen rahasia tingkat 2, Wang Kai. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya peri bunga biru dengan heran. Agen rahasia merupakan pekerjaan umum di wilayah Zongyun, dan mereka berada di bawah yurisdiksi Huang Hun. Xia Qingchen menjawab, pertempuran besar di kota iblis abadi telah berakhir. Misiku telah berakhir. Aku akan melakukan perjalanan menyusuri sungai. Keraguan peri bunga biru pun sirna. Tidak heran dia muncul di daerah yang sunyi dan berbahaya seperti itu. Dia adalah agen rahasia yang baru saja kembali dari sebuah misi. Agen rahasia di alam awan tengah sangatlah misterius dan sering muncul di tempat yang jarang penduduknya, jadi tidaklah aneh jika dia datang ke sini. Baiklah, karena kamu dari Twilight, kamu boleh mengikuti kami. Kata peri bunga biru. Hal ini sesuai dengan keinginan Xia Qingchen. Terima kasih banyak. Xia Qingchen berbicara. Peri bunga biru tersenyum tipis.
Mereka semua adalah orang-orang berbakat di alam awan tengah. Mereka butuh seseorang untuk beradu tanding. Jika kau mau, kau bisa beradu tanding dengan mereka. Xia Qingchen berkata, baiklah. Jalan ini sepi. Aku bisa bertukar ilmu bela diri dengan orang-orang berbakat di alam awan tengah. Itu juga bisa menghilangkan kebosananku. Dia sedikit tertarik untuk beradu tanding dengan mereka. Melalui kekuatan mereka, dia dapat memperkirakan secara kasar kekuatan keseluruhan putra-putra surga yang sombong di alam awan tengah. Nada bicaramu ini, seolah-olah kamu sangat hebat. Seorang gadis muda di tahap transformasi ketujuh bintang tengah berkata dengan ekspresi meremehkan. Aku akan menemuimu dulu, katanya saat dia melangkah keluar dari kerumunan. Dia ingin sekali pamer, dan dia juga ingin membuat peri bunga biru memandangnya dengan cara berbeda. Di permukaan, perjalanan ini diinstruksikan oleh peri anggrek untuk membimbing mereka dalam bercocok tanam, tetapi sebenarnya, itu adalah pemeriksaan oleh peri bunga biru. Jika salah satu dari mereka mampu tampil sesuai harapan peri bunga biru, maka dia berhak memberi mereka kesempatan memasuki gua cagar alam suci. Kenapa kamu harus pergi duluan? Aku duluan. Remaja kasar lainnya mendorong gadis itu dan berkata dengan kasar. Bukankah ini tidak pantas? Kultivasimu sangat tinggi, bagaimana jika kau menyakitinya? Maka orang-orang di belakang kita tidak akan bisa bertarung. Kata pemuda lainnya. Peri bunga biru mengernyit sedikit dan berkata, seharusnya Tuan Muda Wang yang memutuskan dengan siapa dia akan bertarung. Semua orang segera menatap ke arah Xia Qingchen dengan tatapan penuh harap. Xia Qingchen tersenyum tenang. Wanita yang berbicara pertama boleh pergi duluan. Gadis muda itu membusungkan dadanya dan terkekeh. Kau pikir aku seorang wanita, jadi sebaiknya kau bertanding denganku, kan? Dari semua orang, siapa yang tidak akan dipilih Xia Qingchen? Namun, dia memilihnya terlebih dahulu. Dalam persepsinya, dia sedang memandang rendah dirinya. Xia Qingchen menyilangkan tangannya di depan dada dan berkata, Nona, jika aku tidak memilihmu, kau akan merasa tidak puas, tetapi jika aku memilihmu, kau akan berkata bahwa aku meremehkanmu. Kau tidak mudah dilayani. Yang lainnya juga tertawa. Haha, apakah anak ini mencoba berunding dengan Black Widow? Dia mungkin belum pernah mendengar tentang Black Widow, kan? Dia orang yang berakal sehat. Harus kukatakan, matanya benar-benar buruk saat harus memilih lawan. Dia memilih lawan wanita yang seharusnya tidak dipilihnya. Seorang wanita berkata dengan nada bercanda. Serangan Black Widow cukup kejam. Jarang ada yang tidak terluka dalam pertarungan normal dengannya. Dari sekian banyak orang, Xia Qingchen harus memilihnya. Black Widow perlahan mengeluarkan dua sarung tangan hitam dan mengenakannya di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum tipis, nanti kau akan tahu bahwa aku lebih sulit dilayani. Kau yang memulai, katanya, lengannya terkulai wajar, kalau-kalau kau cedera. Pasti membosankan kalau begitu. Xia Qingchen masih menyilangkan kedua tangannya di depan dada sambil berkata, kamu duluan saja. Jurus bela diri agen rahasia kita sangat kuat. Begitu kita menyerang, kita akan menyerang lebih dulu dan mengambil inisiatif, sehingga lawan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Maksudnya ialah jika dia melakukan gerakan pertama, pihak lain bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukan gerakan lagi. Kau cukup percaya diri, mata-mata. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan. Black Widow tertawa. Begitu dia selesai berbicara, Black Widow melompat. Teknik gerakan tubuhnya mencapai 800 kaki dengan satu langkah. 800 kaki adalah level bintang utama. Dengan level kultivasinya yang mencapai 6 transformasi level bintang menengah, itu sudah cukup bagus. Kabut naga kembar. Telapak tangan janda hitam melengkung ke atas saat ia mengubah posturnya. Sarung tangan hitam itu ditutupi lapisan asap hitam. Sekilas, itu benar-benar tampak seperti dua kepala naga hitam yang memuntahkan asap hitam. Asapnya secara alami beracun. Meskipun tidak kuat, begitu tersentuh, seseorang akan merasa tidak nyaman di sekujur tubuh dan kekuatan tempurnya akan menurun, sehingga pihak lain dapat menemukan kelemahannya. Tidak berguna, Xia Qingchen dengan tenang berkata, itu bagus untuk dilihat, tetapi tidak berguna. Ia mengangkat kaki kanannya dan mengayunkannya, sehingga terjadilah hembusan angin kencang yang meniup kabut beracun di tangannya, yang kemudian berterbangan ke arah wajah si janda racun. Seketika itu juga janda racun itu bersin dan matanya berkaca-kaca. Belum lagi untuk terus berjuang, melindungi dirinya sendiri saja akan sulit. Jari kaki Xia Qingchen mengetuk bahunya dan berkata dengan tenang, buang saja kedua sarung tangan itu. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati,
kau pasti sudah mati. Para jenius yang menyaksikan pertunjukan itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Xia Qingchen dengan kaget. Tidak hanya tingkat kultivasi janda racun itu lebih tinggi dari Xia Qingchen, tetapi seni bela dirinya serta artefak nirvana juga sangat cemerlang. Namun, Xia Qingchen tidak pernah bertarung dengan serius sebelumnya, dan dia mengalahkan lawannya hanya dengan satu tendangan. Peri bunga biru duduk di haluan perahu, bosan, dan memandangi mereka untuk menghabiskan waktu.